Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Itu berarti dengan iman, manusia tak lagi jadi dirinya sendiri. Mereka harus tunduk kepada dogma. Harus, tanpa ada posisi tawar sama sekali. Lalu dihujanilah nalar manusia dengan konsep penciptaan yang disebut-sebut pengabdian. Suatu keotoriteran yang luar biasa. Ketika malaikat bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, buat apa kau ciptakan manusia yang akan menumpahkan darah?" Tuhan hanya diam dan tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Dia berkata, "Terserah aku, sesukaku, itu urusanku." Tuhan tak pernah membenarkan maksudnya. Tidak pernah memberitahu kita apa maksud Dia menciptakan. Yang Ia sodorkan adalah dogma untuk pengabdian. Lalu, Tuhan juga berfirman kepada Adam, "Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain." Itu jelas bahwa bumi sudah didesain dengan pertumpahan darah, dengan pembunuhan, dan dengan kepedihan-kepedihan yang luar biasa. Dan manusia harus menerima semua itu tanpa harus tahu dan boleh tahu apa maksud di balik semua penderitaan ini. Manusia diharuskan untuk menyerah kepada kata-kata iman dan tunduk di bawah konsep ibadah yang kosong. Nah, ini lagi ibadah. Ku beritahukan bahwa ibadah bukanlah jawaban untuk menghadapi hidup. Ibadah terlampau abstrak, terlampau lemah. Karena bukan jawaban, alasan apa lagi yang kupakai untuk melakukan itu? Kusadari sekarang bahwa aku begitu takut tidak menjalani kewajiban ibadah, karena memang aku sejak kecil ditakut-takuti oleh orang tuaku dan orang-orang di sekitarku dengan neraka. Neraka adalah api yang membara dan membakar. Namun, hari ini semua ketakutan itu kuuapkan hingga di batas entah. Ibadah adalah sebuah frase yang disusupi unsur-unsur perintah, dan aku tidak mau diperintah dengan alasan dan perintah dogma. Betapa menyedihkan hidup kita semua ini. Lihatlah begitu menggelikannya ketika sudah beratus kulewati tempat-tempat sembahyang itu. Mirip proses sesaji menyembah nenek moyang. Mirip rutinitas penyembahan di masa purba. Penyembahan-penyembahan seperti itu muncul bukan dari kesadaran yang sempurna. Bukan lahir dari kehendak manusia itu sendiri dalam menyembah. Namun, penyembahan-penyembahan itu muncul karena manusia takut kepada hukuman-hukuman Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang suka mengancam, suka menggertak, suka menghukum. Manusia akhirnya sangat ketakutan pada perjalanannya, yang sama sekali tidak jelas pada sosok Tuhan yang sangat mengerikan, pada sosok yang suka menghukum. Atas alasan inilah, sesaji-sesaji pada ruh yang disebut Tuhan itu dilakukan. Manusia tidak berdaya. Akhirnya,
manusia melakukan penyerahan tanpa syarat yang di sana menganga konsep yang benar-benar kosong. Suatu konsep yang tak berhakikat. Sebab Tuhan memang tidak pernah membuka dirinya untuk sebuah hakikat, untuk maksud sesuatu yang Ia perintahkan atau sesuatu yang Ia perbuat. Manusia-manusia yang bego pun makin bego dibuatnya dan tidak pernah tahu apa esensi dari ibadah itu sendiri. Maksud ibadah dan maksud penyembahan itu apa? Betapa sang manusia tidak tahu dan tak boleh tahu. Padahal manusia bukan boneka. Kalian kira Tuhan gila pujian dengan disujud-sujudi setiap hari? Aku hanya ingin tahu, hanya ingin mengerti barang sedikit apa maksud Dia menciptakan aku. Salahkah aku bertanya demikian?